warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah alladzi addal amanah wa ballaghar risalah wa nasaha lil ummah wa kashafallahu bihil ummah wa tarakana ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazilu anha illa halik. Amma ba'du, fasma'u wa ansitu. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadis, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin insyaallah. Yang memuliakan bapak-bapak kaum muslimin, ibu-ibu kaum muslimat, serta pemuda-pemudi, anak-anak kami, jemaah masjid, jemaah sholat isya, sholat tarawih yang insyaallah kita dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur, alhamdulillah summa alhamdulillah, kita serahkan kepada Allah karena kita yang hadir khususnya itu bisa dikatakan, bisa dikecean, mendapatkan dua nikmat yang istimewa di bulan Ramadan. Kita yang hadir di rumah Allah kok bisa dikatakan mendapatkan dua nikmat yang istimewa di bulan Ramadan. Nikmat nan pertama, nikmat usia, nikmat kesempatan, nikmat umur, sehingga kita bisa bertemu bulan suci Ramadan. Kalau umur sudah tiada, ya berarti kita tidak diberikan lagi oleh Allah peluang untuk bertemu bulan Ramadan. Kemudian kita syukur lagi, alhamdulillah, umur ada, bertemu bulan Ramadan. Kemudian kita juga diberikan nikmat oleh Allah. Nikmat apa itu? Nikmat indahnya, nikmatnya menjalankan ibadah Ramadan. Mangane bosa dulu Bapak Ibu. Karena ada saudara kita, ada densana awak nyelai bau, nyelai sehat. Paiwak kapas apa bukuan pasal boleh. Alun le rayu katibunya lah duluan masan baju rayu. Mereka bertemu bulan Ramadan. Tapi mereka tidak merasakan, menikmati, menjalankan ibadahnya, indahnya ibadah Ramadan. Ini satu kesyukuran bagi kita Bapak Ibu. Mudah-mudahan
usia dipanjangkan oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, nikmatnya beribadah, senangnya hati melaksanakan ibadah, kita rasakan semakin meningkat, semakin bertambah bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan nanti bisa saksi bagi awak di hadapan Allah. Tahun 2020 ditanya dek malaikat 1445 Hijriah, le masih hidup di situ? Tentu jawablah lai. Le sehat jo badan? Lai. Lai batobok jo bulan puasa? Lai. Ndak dikatanya nanti balik pabukon ndak, tapi ditanya lai puasa. Ndak akan ditanya gitu lai balik baju rayon ndak. Mereka akan tanya lai selesai bulan puasa. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita dikuatkan, diistiqomahkan menjalankan ibadah Ramadan, amin ya rabbal alamin. Salat dan salam buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, keistiqomahan menjalankan syariat dan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, izinkan Nabi berterima kasih kepada pengurus, kepada jemaah kali nan kedua Ramadan tahun lalu dan Ramadan yang kini, memberikan kesempatan kamu untuk bersilaturahmi dengan jemaah kita yang ada di situ. Dan pertama tentu ambo mohon maaf kalau seandainya ada mulut nan lancang, kaki nan lancang, tangan nan lancang, pertama sekali mohon dimaafkan dulu. Maklumlah yang namanya manusia, tidak ada yang sempurna, tidak luput dari kesalahan. Kemudian kalau karena deklah setahun yang lalu, ambo yakin tidak yang takana, tidak ada yang kaninge. Kalau ambo asli dari Payakumbuh, 50 kota. Kemudian alhamdulillah dia rasaki di Allah dapat jodoh orang gugu arandah. Kemudian adalah rasaki di Allah kebetulan nikmat hidup berada di lingkungan para buya, di lingkungan para ustaz, yaitu salah satunya yang kita muliakan Ustaz Iqbal MC, itu adik kelas bagi ambo. Makanya beliau minta Ustaz kanda minta isi cek mengaji di masjid. Dan sebanyak itu pengurus yang ambo temui, ustad-ustad yang ambo temui, ketika yang mengurus itu ustad, ketika bagian dakwahnya ustad, pastinya tahu apa yang dibutuhkan oleh jemaah. Apa yang dibutuhkan oleh jemaah. Salah satunya, kalau di tempat lain mungkin ustaz ngaji beko di kalau di siko ustaz ngaji tapi judulnya iko, kan gitu kan, judulnya iko. Sama di gua rendah, kebetulan kami jadi pengurus lah. Ketika meminta ustaz tolong ngaji tapi judulnya iko. Kenapa? Karena ada yang ustaz tuh kini disabi orang ustaz stand up komedi. Nam perlu nyodo dua di siko nya mengaji di siko nam perlu bagi jemaah itu galak-galak kan gitu. Makanya kita diagiah di ustaz, alhamdulillah, mudah-mudahan. Tapi ketika ambo diagiah judul adab-adab yang berkaitan dengan masjid, ambo berkesimpulan dari awal jan beko bapak ibu salah arti pulo kan gitu kan. Makasihnya salah arti ustaz datang ke siku majai keminda. Bukan berarti yang duduk di dalam masjid kok tidak beradab, bukan begitu. Boleh yakinnya dari awal Ustaz Iqbal magia judul tuh jemaah masjid kita kok bukan berarti tidak beradab. Tapi tolong Ustaz, adab mereka yang selama kok dikuatkan kembali dengan
hadis-hadis Rasulullah. Jadi bukan dah beradab, tapi meyakinkan, oh iko adabnya, iko pedomannya, iko sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepakat gitu Bapak Ibu. Ambo datang kasihku untuk ambo sendiri dan untuk kita yang bersama, bukan untuk majai tapi maulang mengingatkan saja. Berangkat kita dari hadis Rasul yang kita baca tadi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Salah satu kata Rasul, tujuan saya diutus jadi nabi itu, saya diutus jadi Rasul itu untuk menyempurnakan akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak dalam bahasa Arab, dalam bahasa Jawa disebut dengan toto kromo, enak. Kalau bahasa awaknya disebut dengan sopan santun atau tarati. Sopan santun atau tarati. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa akrimu auladakum wa ahsinu adabam. Iko yang sebenarnya yang menjadi keprihatinan Bapak Ibu dari kondisi generasi muda saat ini. Keprihatinan kita terhadap kehidupan anak generasi muda kita saat ini. Apa arti hadis Rasul tadi? Akrimu auladakum, hormatilah anak-anak kalian. Itu perintah Rasul. Akrimu. Lalu wa ahsinu adabah, dan muliakanlah mereka dengan pelajaran-pelajaran adab. Muliakan mereka beradab. Kalau bahasa awaknya, ajakan anak awak tata krama, ajakan anak awak batarati. Ajakan anak awak batarati. Dan ini yang mulai, ya mudah-mudahan disikunda di tempat-tempat ya, di masyarakat ini yang sudah mulai. Kenapa ini mulai terkikis? Karena pendidikan sekolah itu lebih cenderung lebih mengutamakan isi kepala daripada isi dada. Sekolah lebih cenderung mengutamakan anaknya berilmu daripada anaknya beradab. Sehingga kalau wacan lihat di dunia maya itu yang nampak di awal, betapa banyak ketika guru mengajar anaknya beradab, justru malah gurunya yang kena hukuman. Ketika gurunya mengajarkan sopan santun, justru malah di situ gurunya yang disalahkan. Kami di sekolah Bapak Ibu, yang diprotes itu oleh orang tua, kenapa nilai anak saya rendah? Mangga nilai anak sekolahmu masih merah, Pak. Tapi mereka hendak memprotes, kenapa anak saya tidak beradab, kenapa anak saya tidak batarati. Nah, ini kira-kira Bapak Ibu yang diinginkan oleh pengurus Ustadz kita bagian dakwah untuk mengingatkan kita kembali salah satu dari adab dalam kehidupan kita. Apa itu? Adab berada atau adab akan datang meninggalkan rumah Allah yang bernama masjid. Bagaimana tata krama kita, bagaimana sopan santun kita berada di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dari awal ambo sabi tadi Bapak Ibu, ambo hakul yakin, kita sadonyo beradab
kita sadonya punya tata krama, cuman mungkin lupa dengan dalilnya. Lupa kita jo dasar-dasar. Berbicara adab itu dominan, ya, sumbernya dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang mempraktekkan, yang mencontohkan, yang mengalami dalam kehidupan itu adalah Rasul. Bagaimana Rasul dengan keluarganya, bagaimana Rasul dengan jemaahnya, bagaimana Rasul di rumah Allah, bagaimana Rasul, bahkan Rasul dengan makhluk hidup selain manusia pun itu ada adabnya. Ada adabnya. Makanya Bapak Ibu sidang jemaah rahimakumullah, ya, salah satu adab yang diminta kepada kita, bagaimana kita beradab, bagaimana kita berakhlak di rumah Allah Subhanahu wa taala. Ketika mau buka tadi buku Bapak Ibu, karena kan harus ndak sadonya menangkuk dawa. Dibuka buku, dicalik-calik tulisan para guru-guru kita. Sangat banyak adab-adab berada atau akan pergi atau akan meninggalkan masjid. Tapi minimal mencelik waktu, yang cukup pendek. Kemudian mudah-mudahan nanti yang kita sampaikan adalah yang paling urgen di antara yang urgen, dan itu sudah kita amalkan atau mungkin lupa bisa nanti jadi amalan bagi kita. Bapak Ibu sidang jemaah rahimakumullah, kita mulai dari yang pertama. Apa itu yang pertama? Kalau ulama menyebut dengan bahasa Arab itu ad-du'a inda dhahab ilal masjid. Ad-du'a inda dhahab ilal masjid. Kalau bahasa awalnya berdoa ketika hendak pergi ke masjid. Ketika kita sudah berniat dari rumah, ketika kita sudah mencantumkan niat kita dalam hati, ya, harilah menunjukkan jam 7:30 tadi Bu ya, 7:30. Kalau Bu tadi sudah bakame-kame 7:30, kan dari Guguk Rendah sampai ke Siko lebih kurang 10 menit gitu. 10 menit. Di Duian diambil kunci oto, kemudian dibuka pintu oto di Duian oto. Ketika kita sudah naik kendaraan atau sudah keluar dari rumah kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak langsung nonong, kalau bahasa kampung nonong. Kalau Siko mungkin langsung lalu saja, buka pintu, tidak perlu sapu orang rumah, langsung sepai. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika mereka dengan para sahabatnya akan pergi ke masjid, keluar dari rumah mereka mengucapkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dalam hadis itu sampai-sampai Rasul sengaja, dalam riwayat kita baca, sengaja beliau berdiri dan mengangkat tangan ke atas. Mengangkat tangan ke atas kemudian membaca, Allahumma ja'al fi qalbi nuran. Ya Allah, munculkan, jadikan di dalam hati saya itu ada cahaya. Permintaan Rasul. Wa fi lisani nuran. Di dalam lisan saya itu jadikan di sana ada juga cahaya. Mulai dari dalam, dari hati barasia ada cahaya. Kemudian yang keluar nanti juga di lisannya juga ada cahaya. Kenapa minta itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Supaya dari rumah berniat ke masjid, ke rumah Allah itu yang terbetik di hati itu adalah ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga yang keluar dari lisannya nanti pun juga kata-kata yang berhubungan dengan Allah.
Yang dikhawatirkan Nabi SAW, kalau keluar nanti tiba di masjid basabu orang rami, jangan sampai salah muncongko mengece. Jangan keluar dari muncongko dan indah elo. Jangan sampai di masjid nanti yang keluar mengecean namu orang. Jangan sampai nanti tiba di masjid mengecek ke kawan sebelah, menggunciangan orang. Itu yang diminta dari Rasul. Sehingga baniak dari rumah melangkah saja, ya Allah berasiakan hati ambo. Setelah hati berasiakan muncung ambo. Sebab orang Minang menyebut kadang-kadang rimau di dalam kambing keluar, atau sebaliknya kambing di dalam harimau dan keluar. Di dalamnya panakwi, dimuncungnya pura-pura baga. Di dalamnya elok, kadang-kadang dimuncung kok keluar aja nada elok itu. Makanya disenadakan di Rasul, ya Allah bersihkan hati saya, kemudian bersihkan lisan saya. Waj'al fi sam'i nuran. Setelah hati muncung, setelah muncung talingo. Ya Allah, enak. Jadikan telinga saya juga bercahaya, bukan berlampu, tapi jadikan telinga saya itu menghindari mendengar hal-hal yang tidak baik. Supaya apa? Supaya langkah dari rumah nanti sampai ke masjid, kemudian pulang ke rumah lagi, kita berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati kita bersih, ibadah kita bersih. Dan dari situlah munculnya awalnya ibadah yang khusyuk. Coba bayangkan Bapak Ibu, kalau di hati tadi labanya di rumah untuk menyampaikan sesuatu kepada orang lain, itu nanti karena dicari kawan lain nampak kawan dak, kawan nama, kawanan kama gunjiang beko, kawanan kama ngecek beko, kan gitu. Tapi kalau dari awal sudah diniatkan, sudah dijaga, sudah dibantu, dilindung kepada Allah, ya Allah jaga hatimu, jaga mulut saya, jaga telinga saya. Dibersihkan jasad kita, dibersihkan indera kita dari hal-hal yang akan mengotori ibadah. Kemudian Bapak Ibu sidang jemaah rahimakumullah, wa min amami nuran, wa min fawqi nuran, wa min tahti nuran. Sampai-sampai Rasul itu minta, ya Allah, agi ambo perlindungan dari depan, agi ambo perlindungan dari belakang, agi ambo perlindungan dari kanan, dan agi ambo perlindungan dari atas dan dari bawah. Itu adalah doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, adabnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau contohkan kepada kita ketika beliau hendak melangkah menuju rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kau tidak dapat bagi Bapak Ibu, basuhkan sederhana saja. Ya Allah, sucikan hati ambo, berasiakan pencalian ambo, berasiakan telinga ambo, dan lindungi ambo pulang bayi kamu saja. Tak dapat debo bahasa Arabnya rusak. Minimal dengan bahasa Indonesia kita lantunkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama Bapak Ibu. Rasul membiasakan ketika beliau hendak menuju rumah Allah, menuju masjid, beliau tidak lupa untuk mengangkat, memohon perlindungan Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua Bapak Ibu sidang jemaah rahimakumullah, apa adab atau tata krama tarati yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang kedua adalah al-mashi ilal masjid bisakinah wa waqar. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, idza sami'tal iqamah famsu ila shalah wa alaikum bis sakinah wal waqar wala tusri'u, kata Rasul. Jadi adab tadi itu yang kita munculkan semuanya datang dari Rasul, bukan dari muncul ambo ya Pak Ibu ya. Bukan dari muncul, tapi dari hadis Rasulullah SAW. Apa kata Rasul? Apabila telingamu sudah mendengarkan yang namanya iqamah,
latadanga adawa ikomat. Nah, ikut terjadi tentu bagi kita yang tidak mendengarkan azan mungkin, atau yang tadanga bagi awak cuman ikomat saja. Nah, tadi jam 7 lewat 32 ya, kan jam buku tadi Bu ya. Kemudian dek lamanya makan mungkin, dek lamanya sambal ndak tadanga le orang azan. Tapi awak adalah jemaah tetap masjid, mau berbuku, mau sholat isya, mau subuh, kita adalah jemaah tetap. Sehingga bertanya dalam hati, kok ndak tadanga orang azannya? Oh mungkin engku garin sedang babuku, sedang makan lama-lamanya makan, sedang lamanya makan kolak, lata dengah saja orang lah ikomat. Biasanya awak adalah yang awak lakukan di situ bagage gage kalau bahasa kampung ambunya. Kalau bahasa Sikonya mungkin baburu-buru, terburu-buru. Bagage gage, bagage capek-capek. Apa kata Rasul? Ya enggak. Idza sami'tum ila iqamah. Enggak. Kalau kalian mendengarkan iqamat, ndak azan itu, kalau azan ada waktu bagi awak. Ya. Mungkin antara azan dan iqamat itu ada waktu 10 menit. Kalau di Arab tuh Bapak Ibu, kebetulan kami pernah di Arab di Iqbal, antara azan dan iqamat itu setengah jam. Setengah jam, termasuk salat maghrib pun. Kenapa setengah jam? Karena tempat tinggal itu, kalau di awak seko rumahnya cie balik tanah untuk awak surang. Kalau di sini orang balik tak ada orang balik tanah, yang ada orang balik apartemen. Jadi rumah orang ada yang di lantai 6. Ya enggak? Kamu saji itu turun tangga sampai lantai 6, tidak ada liftnya do gitu. Sehingga ada waktu untuk mereka pergi ke masjid. Ada waktu untuk bayi sembahyang. Makanya dari azan dan iqamah itu lebih kurang setengah jam. Sehingga kesempatan untuk pergi sholat. Makanya kata Rasul, apabila sudah terdengar azan, famsu ila salati wa alaikum bisakinah wal waqar. Latadanga orang iqamat. Kalau di situ mungkin ada kedaki. Ucapnya khusus masjid gitu, kok ada kedaki. Baik di ujung simpang tuh ledaki lu musola ke bawah, kan gitu kan. Nggak perlu kita kata Rasul, jalanlah kamu ke rumah Allah, jalanlah kamu melaksanakan sholat bisakinah. Apa artinya bisakinah? Dengan tenang, indah bagage wala tusri'. Jangan kamu bergegas-gegas, jangan tagage-gage pai kamu saji. Fama adrakum fassalu. Nanti tinggal ikuti saja. Makasihnya Pak Ibu. Ketika Allah masuk ke siko, dek tadi talambe tinggal awak di ujung simpang tadi itu, tadanga orang lahi komat sampai di siko, orang lah rakaat kedua. Ya udah fasallu kata Rasul. Lanjutkan aja sholat rakaat kedua. Ya enggak? Wa ma fatakum fattahu. Kemudian apa yang tinggal sempurnakan. Kalau rakaat kedua berarti tambah rakaat lain. Kalau rakaat ketiga berarti tambah 2 rakaat lah. Berbedalah kondisinya Bapak Ibu ketika ada guru ambo di siku, ada bupat, ada apa. Ketika kami sekolah dulu tuh. Ketika kami masih sekolah di Kota Baru dulu tuh beda. Itu karena di hadis Rasul, tapi waktu itu masih pendidikan. Apa hadis Rasul? Ada orang yang sengaja, kok beda sengaja aja tidak tadang. Ada orang yang sengaja itu mengakhirkan imamnya, yuakhir safil awal. Yang tadang orang iqamat, kemudian di siku orang baca lihat jadwal orang salat tarawih, salat tapunya sajus setengah juz gitu kan. Dulu pengalaman kami sekolah tuh, kebetulan anak guru ibu wako orang rajin-rajin sih, yang saja rajin-rajin hafal Al-Quran. Jadi ketika sonangnya jadi imam tuh maghrib isya subuh. Makanya sanang jadi imam, inyo nanti akan membaca ayat Al-Quran tuh agak salaman 2 halaman 3 halaman. Kecik kawan agak preman seketik. Perlu lah dosa awak dan sari juga. Batu lasian mulai imam, baris yang imam. Bekonya pasti baca ayatnya agak panjang lo tuh.
Sehingga nyo tunggulah imam ko nanti kok sembahyang maghrib nyo tunggu rakaat ketiga. Kok sembahyang isya nyo tunggu rakaat kamping. Kok sembahyang subuh nyo tunggu nanti urin imam karukwa. Itu yang kanai di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang sengaja menunda-nunda sholat berjamaah. Tapi itu ketika waktu kecil orang kini putih abu-abu dulu. Masuk penguatan iman kan gitu kan. Tapi kalau yang dimaksud oleh Rasulullah dalam adab itu adalah kalau memang kita cuma mendengarkan azan, mendengarkan iqamat, awak tinggal jauh, kemudian ndak perlu do lari-lari ke Rasul. Tanang sela jalan. Enak. Tanang sela jalan, ndak perlu terburu-buru, wala tusri'u, ndak perlu bergage-gage, nanti tiba di masjid assalamualaikum, apa yang tinggal ikuti. Kok tinggal rakaat terakhir lah, berarti tambah rakaat yang awak tinggal. Lengkapilah rakaat yang sesudah itu. Ambo yakin, ikut tentu nak banyak apa lagi di kita siko. Enak, kini ko apa ibu, kebanyakan orang ndak pakai jalan kaki. Di rumah lah punya motor, di rumah lah punya oto. Enak. Jadi lah bisa capek untuk pai sholat. Nan banyak tuh kini orang nan indak nyo pai sholat kan gitu. Kalau yang niatnya pai sholat lah dari awal inyo berniat untuk pai sholat. Anan kita sayangkan Bapak Ibu, orang yang tidak berniat sama sekali untuk meninggalkan atau untuk melaksanakan ibadah sholat. Itu nan kedua. Nan pertama berdoalah ketika hendak melangkahkan kaki menuju rumah Allah. Yang kedua, jangan pergi dengan terburu-buru. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu sidang jemaah rahimakumullah, ad-du'a inda dukhulul masjid. Jadi Rasul mengajarkan awak jangan sampai lupa. Enak. Apa itu? Berdoalah ketika hendak masuk masjid. Jangan sekedar awak nonong saya malangkah langsung masuk saya. Ini yang perlu kita selalu ingatkan. Dan ini murah, tapi kadang-kadang awak acuk lupa. Apa doa masuk masjid? Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Walaupun awak masuk rumah Allah, rumah yang baik, kita minta lebih kuat kepada Allah. Ya Allah, bukakan kamu pintu rahmat. Mintakan kepadamu pintu rahmat. Demikian juga nanti ketika kita keluar dari masjid. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, bukakan bagiamu pintu rahmatmu ya Allah. Mintakan bagiamu pintu keutamaanmu ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jadi perbuatan baik yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan, kita iringi juga dengan mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mohon kepada Allah. Dan ingat, ketika kita melangkah itu jangan asal melangkah. Kalau dikaji Bapak Ibu, bukalah sendal mulai dari yang kiri. Kalau mau buka mulai yang kiri. Kemudian baru buka yang kanan. Kemudian kalau melangkah masuk masjid, melangkahlah dengan kaki kanan. Kalau keluar masjid, melangkah adalah dengan kaki yang kiri. Kemudian kalau pasang sandal nanti mulai dengan kaki kanan. Kadang-kadang hal yang sepele itu yang kita lupakan. Jadi apa tadi Bu? Buka sandal dengan kaki kiri, kemudian baru buka sandal dengan kaki yang kanan, kemudian masuk masjid melangkah dengan kaki kanan. Jangan lupa baca doa. Kemudian nanti keluar dari masjid, keluar dengan kaki kiri, pasang sandal dengan kaki kanan. Kalau anak-anak itu ditanya, banyak Anda tahu. Kenapa? Karena yang namanya adab itu sudah mulai ditinggalkan. Bapak Ibu sidang jemaah rahimakumullah, mengingat waktu yang terakhir. Setelah kita masuk ke rumah Allah, sampai di rumah Allah, kalau seandainya awak hadir di rumah Allah masih ada waktu, alun iqamat ledo. Apa yang kita lakukan? Apa adabnya Rasul? Salatul rakaati tahiyatul masjid.
ala julus. Mari kita sempatkan untuk melaksanakan sholat sunat tahiyatul masjid. Kita sempatkan sholat sunat tahiyatul masjid ketika kita sudah sampai di rumah Allah. Sebab kenapa Bapak Ibu? Udah jaminan enggak Bapak Ibu? Sholat wajib kita itu sempurna. Syukur-syukur kita selalu menjaga jemaah. Syukur-syukur 5 waktu kita selalu berjemaah. Tapi ada kita yang tidak sempat sholat berjamaah. Kata Rasulullah SAW dalam hadisnya mengatakan bahwa ketika nanti dihisab, ya, amal kita itu yang pertama dihisab adalah sholat. Ketika yang pertama dihisab itu sholat, apa kata Allah? Coba lihat sholatnya, sholat fardunya. Kalau kurang amal sholat fardunya, kata Allah, fa'atimmu, sempurnakan sholat sunat itu, sholat fardu itu dengan sholat sunat. Ada sholat sunat tahiyatul masjid, ada sholat sunat rawatib, ada sholat sunat duha, ada sholat sunat qiyamul lail, ada sholat sunat tarawih, ada sholat sunat witir. Apa fungsinya kita melaksanakan yang sunat? Untuk melengkapi nanti ibadah sholat wajib awal. Untuk melengkapi nanti amal wajib awal. Itu diantara adab-adab sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasul kepada kita. Kalau dibuka lebih panjang lagi Bapak Ibu, tapi mengingat waktu, kita lengkapkan itu yang wajib bagi kita. Itu yang perlu kita perhatikan. Pertama, melangkah dari rumah, mari kita baca doa kepada Allah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, berjalanlah menuju rumah Allah dengan tenang, sakinah, dengan santai, bukan dengan terburu-buru. Kemudian yang ketiga, masuklah rumah Allah dengan melangkahkan kaki kanan dan baca doa. Masuk dan keluar baca doa. Kemudian yang terakhir, ketika sampai di rumah Allah, kalau alun kaumat imam ledo, kan biasanya di siku ada tuh, masih ada 2 menit, masih ada 3 menit lagi waktu untuk kaumat. Kalau dulu nggak ada, kalau gini ada dia, ada running text. Saking canggihnya gini sekalinya diingatkan. Kalau ada running text, mereka kaumat tinggal 2 menit lagi. Kalau sempat salat sunat. Kalau sempat kita salat sunat tahiyatul masjid. Itu kira-kira Bapak Ibu, mudah-mudahan ikut menguatkan saja apa yang sudah kita amalkan selama mudah-mudahan menjadi amal ibadah bagi itu, mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW. Yang benar itu datangnya dari Allah, yang salah aku mohon dimaafkan. Astaghfirullahaladzim. Adamalaikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.